warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai wal asatidah yang hadir pada pagi hari ini, berdoa mata'anallah bituli hayatihim. Semoga para guru, para alim, para asatidah selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiah. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh, kita doakan semoga yang hadir pada pagi hari ini atau yang tidak bisa hadir karena satu halangan, kita doakan juga selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiah. Pertama, yang paling utama, syukur alhamdulillah, berkah rahmat taufik hidayah dan inayahnya, pagi hari ini kembali diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan iman, Islam, ihsan, diberikan kekuatan istiqamah menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni solat subuh berjamaah di masjid raya, dilanjutkan dengan zikrullah wal i'tikaf wa talabul ilmi fi hadzal masjid, dilanjutkan dengan zikrullah, dilanjutkan dengan i'tikaf dan juga thalabul ilmi di masjid raya. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wa assalamuhu tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjut kajian ilmu fikih berdasarkan kitab Bulughul Maram dan syarahnya Ibanatul Aham. Pembahasan kita sampai kepada sujudus sahwi. Artinya sujudus sahwi, sujud di dalam salat, dan sujud ini hadir atau datang karena ada satu amaliyah shalah yang notabene sunnah abad atau sunnah yang dikuatkan, kemudian kita terlupakan, maka ada pengganti sebagai ikmalus shalah, ada pengganti sebagai penyempurnaan sholat dari amaliyah sunnah yang tertinggal tadi. Karena itu sujud ini disebutlah dengan sujudus sahwi. Sujud disebabkan karena ada yang terlupakan. Tapi kebalikannya, jikalau seseorang ini meninggalkan amaliyah sholat ini yang notabene hukum sunnah muakkad atau abad, tapi dengan unsur sengaja, berarti gak lupa, dengan sengaja, maka ketika dengan sengaja kaum muslimin muslimat ini meninggalkannya, yaitu bukan karena lupa, maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi disunahkan sujud sahwi, meninggalkannya karena lupa. Hadirin jamaah rahimakumullah, jauh sebelum kami jelaskan tentang mana-mana sujud sahwi yang dianjurkan dan kaifiyahnya bagaimana dan apa juga doanya, ada beberapa sujud di dalam syariatul Islam. Ada beberapa sujud yang dianjurkan di dalam syariatul Islam. Ada sujud dalam sholat yang dikenal dengan rukun, ya,
sujud yang diwajibkan. Ini sudah dibahas ya berkali-kali selama kita taklim. Di antara anggota sujud yang kita gunakan untuk alat bersujud kepada Allah ini adalah ada 7 anggota tubuh kita yang digunakan sujud. Kalau hitung dari yang paling pertama jabhah. Jabhah ini kening. Jabhah itu kening. Makanya Bapak ketika kita sholat ini usahakan kita menggunakan peci ini atau topi ini disebutnya, ini bahasa Arabnya kolam suah. Kemudian kalau ditambahin lagi dengan surban yang diputar di kepala itu namanya adalah imamah. Itu sunnah. Ya. Kemudian yang dipakai tanpa diputar seperti beliau dari Mesir ini. Ya. Dari beliau suka yang dipakai kerudungan itu namanya kutroh, ya, ada namanya sendiri-sendiri. Ya, kalau yang seperti ini kita pakainya di leher, entah itu ditaruh sebelah kanan, sebelah kiri, atau dikalungkan seperti ini, namanya ar-rida. Jadi ada namanya masing-masing. Dan ini Bapak, rida ini sangat penting, atau Bapak gantinya rida ada juga as-sajadah. As-sajadah tempat sujud. Alhamdulillah berketepatan di masjid kita sempurna. Bagian depan sudah ada sajadahnya, sudah ada karpetnya, dan karpetnya sudah ada sutroh, artinya pembatas. Jadi seperti ini adalah sutroh. Jadi bab sutroh sudah kita bahas di awal. Sampai disebutkan dalam satu hadis Rasul yang makna dari artinya itu ketika ada seseorang mengerjakan sholat, tiba-tiba saudara yang lain melewati orang yang sholat ini, kemudian posisi dia tidak ada sutroh, tidak ada pembatas, maka punya sanksi. Ada hukum sanksi yang berat. Apa sanksinya? Seandainya nanti azabnya ini, orang yang lewatin orang yang sholat ini diazab nanti di akhirat, ditunjukkan azabnya nanti di sana, terus atau milih di azab dunia aja deh biar di akhiratnya aman gitu. Lah itu diantaranya umpama azab akhirat itu ditunjukkan, terus apa sanksi di dunia ini diperlakukan, yaitu disuruh. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama menyatakan disuruh berdiri 40 hari 40 malam. Sanksinya ini ngelewatin orang yang sholat, yang orang sholat itu tanpa ada sutroh, tanpa ada batas. Maka orang tersebut seandainya suruh milih siksa dunia atau siksa akhirat, kemudian ditampakkan ini siksanya, maka dia akan milih berdiri 40 hari 40 malam di dunia daripada nanti mendapatkan azab di akhirat. Itu beratnya ngelewatin orang yang sholat tanpa ada sutroh, tanpa ada pembatas. Maka ulama-ulama ahli fikih berdasarkan hadis-hadis Nabi, kata Rasulullah, kalau bisa bikinlah sutroh itu seperti posisi tempat duduk di saat ada di zaman dulu unta ya, ada tempat kursinya itu, jadi mungkin sekitar 50 cm atau 60 cm lah tempatnya, dirinya segitu ya. Kalau nggak ada gitu, boleh panah juga nggak apa-apa, tongkat juga nggak apa-apa, sampai yang terakhir Rasulullah bil khotti, dengan di garis. Maka ini seperti di masjid kita ada garis-garis ini, ngikutin konsep syariah yang dibawa oleh Nabi, biar umat itu kalau ngelewatin itu tidak dihukumi yamurru ala salah. Itu hebatnya ulama-ulama kita memberikan bimbingan berdasarkan ilmu-ilmu hadis. Jadi seandainya Bapak sholat di shop kedua ini, misalnya nanti kita pada
taklim, kita mau laksanakan sholatul isyraq. Semuanya sholatnya di saf kedua, baris semua. Terus saya mau keluar ngelewatin bapak. Nah sedangkan di sini posisinya jalannya nggak ada orang sholat, maka saya jalan lewat sini, keluar pintu sana, sedang di sini penuh. Ini sudah kita dihukumi, sudah tidak dihukumi yamuru ala sholat. Kenapa? Karena ada batasan. Batasannya sampai di sini. Ya kan? Jadi warna yang putih ini kan batasan kan udah. Jadi kita ngelewatin di sini, yang sholat di sini sudah nggak disebut adalah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian sujud tadi adalah ada 7 anggota. Yang pertama jabah. Jabah ini diperintah oleh Nabi maksyufah. Maksyufah artinya terbuka. Makanya Bapak ketika menggunakan peci kayak gini, kalau sholat ya rada dinaikin, ya. Jangan diturunin sampai ke, ya ini kan ketutup Pak. Nanti sujudnya kita terhalang, mesti dinaikin sedikit sehingga kening kita itu posisinya adalah terbuka. Kemudian habis kening apa? Kedua tangan kita. Kedua tangan kita ini adalah alat sujud. Kemudian 2, ini 1, ini 2. Kemudian yang berikutnya apa? Kedua lutut kita. Berarti jumlahnya 4 tambah 1 udah 5. Terus yang 2 mana? Yang 2 adalah jari-jari telapak kaki kita. Jadi jari-jarinya itu Pak dipanjatin sedapatnya sampai mustaqbilal kiblah. Kalau itu tidak masyaqqat. Masyaqqat artinya tidak sakit kaki Bapak. Bisa untuk melaksanakan, sempurnakan sujud itu. Di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatihi, orang sujud, ya, orang sujud itu ada yang menggali ilmu orang sujud itu Pak, itu membentuk bagikan tulisan Muhammadun. Jadi sujud itu membentuk tulisan Muhammad, ya, Muhammad. Jadi kalau dihitung nanti kepala kita ini jadi huruf mim, ya. Terus tangan kita ini menonjol ke depan sedikit, itu nanti jadi huruf H. Ya kan? Terus nanti dari huruf H, ya, Muhammad, H, habis H, terus kemudian bulatan lutut kita itu jadi huruf mim lagi. Kemudian telapak kaki kita ini nanti dipanjatin itu akan menjadi huruf dal, jadi Muhammad, ya. Makanya Bapak ada juga dari itu dibuka juga oleh orang-orang ahli penulisan yang khot yang bagus, kaligrafi. Itu kadang-kadang ada tulisan la ilaha illallah seperti digambar kayak orang sujud, ya. Makanya kalau kita sujud itu diri kita itu membentuk tulisan Muhammadun. Dan itu dalam kafiyah sujud ada perbedaan bainar rijal wan nisa, antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan lebih cenderung untuk dhammun. Dhammun itu ngumpul, badannya itu mengumpul, rapat. Tapi kalau untuk laki-laki adalah direnggangkan, ya, direnggangkan. Jadi wanita ketika sujud itu dikumpulkan badannya, dalam artian kayak tangan itu lengan beliau, lengan wanita ini yang bergerak separuh aja, di mana posisi siku ke bawah aja. Jadi separuh dari bundaknya ini sampai kepada siku ini selalu nempel di badannya kaum wanita itu, an-nisa, disuruh nempel aja. Sehingga takbiratul ihram juga pendek,
Kemudian posisi ruku juga posisinya adalah ngumpul badannya, kemudian pada saat sujud tidak perlu untuk direnggangkan. Seumpama ini Pak, seumpama ada seseorang wanita, tapi dia dalam kondisi, kenapa tidak bisa kondisinya itu harus ya rada direnggangkan, gimana? Sholatnya sah nggak kira-kira? Ya hukumnya sah, tapi tidak mengamalkan amaliyah sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sujud yang semacam itu di dalam sholat adalah hukumnya rukun, wajib, harus dikerjakan. Kemudian ada sujud juga di dalam sholat ini hukumnya sunnah yang dikenal dengan sujud tilawah. Di Masjid Al-Muqarrabin, beliau ini salah satu jamaah Masjid Al-Muqarrabin Pondok Hijau, sudah istiqomah setiap hari Jumat mengamalkan yaitu sujud tilawah, membaca satu surah dalam Quran. Disunahkan kalau subuh hari Jumat disunahkan membaca Quran surat Sajdah, maka disunahkan kita tilawah ya. Tapi kalau kita membacanya surat Al-Alaq Pak, itu kan berhenti ya, terakhir kan, wasjud waqtarib ya. Lah ini nanti kalau kita mau ngamalin sujud tilawah ini kadang-kadang menjadikan masalah bagi makmum. Kan wasjud waqtarib kan sudah selesai kan, terus tiba-tiba orang tersebut sujud tanpa ruku gitu kan. Nanti takutnya menganggap bahwa imamnya salah, ya kan? Maka biasanya kalau membaca di akhir surat itu tidak dilaksanakan sujud tilawah karena takut pemahaman makmum imamnya salah, sehingga nanti makmum semua mengingatkan dengan kalimatut tasbih, ya kan? Misalnya wasjud waqtarib, langsung Allahu Akbar, sujud. Makmumnya semuanya bingung, loh ini belum ruku kok sudah sujud gitu. Maka ini biasanya kalau membaca surat Al-Alaq itu tidak diamalkan sujud tilawah karena posisinya berada di akhir ayat atau akhir surah. Tapi kalau surat Sajdah posisinya masih di tengah-tengah. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha qarru sujjatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Dan sujud yang ini Pak cuman satu kali ya. Sujud tilawah itu satu kali ya, tidak dua kali sebagaimana sujud dalam sholat. Ini sujud dalam sholat tapi sujudnya cuma satu kali ya. Kemudian ada sujud juga yang dikenal dengan sujud syukur. Sujud syukur, sujud karena bersyukur ya. Dan sujud syukur ini Bapak ada beberapa hal yang belum difahami oleh umat Islam. Biasanya kalau kita berangkat ibadah haji, bahkan ibadah umroh, turun dari pesawat pada sujud gitu ya. Lah ini yang menjadi masalah kan, diantaranya sujud itu juga dianjurkan untuk mustaqbilal kiblah, menghadap ke arah kiblat. Lah ini pertanyaan yang harus terjawab ketika beliau ini turun dari pesawat itu kiblatnya tahu enggak? Tahu-tahu pakai pada sujud ya. Kalau gitu jangan pakai sujud syukur. Kalau kita arah kiblatnya enggak tahu, posisi tempatnya juga kesuciannya, dan juga yang ketiga dalam kondisi kita juga kadang-kadang enggak punya wudhu gitu kan. Jadi bagusnya gimana? Kalau kita dapat nikmat seperti itu, ya kita tidak usah sujud syukur, tapi mengucapkan syukur. Jadi mengucapkan syukur, tidak perlu sujud syukur dengan ngucapin
alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, telah selamat tiba sampai tempat tujuan. Itu jauh lebih baik. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Terus ada juga satu sujud yang dikenal tahiyah. Sebutannya pakai sujud, tapi hakikatnya bukan sujud. Tahiyah, memberikan penghormatan. Seperti kisah malaikat-malaikat Allah yang diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ini bukan sujud seperti lazimnya kita sholat begitu Pak, tapi sujudnya ikhtiram, ya, menundukkan sedikit, ikhtiram atas perintah Allah, namanya tahiyah, penghormatan. Termasuk nisbatnya bapak, termasuk kepada ibu, kita merunduk kayak orang yang rukuk, terus kemudian kita cium tangannya, atau posisi ibu kita duduk di kursi, kemudian kita di lantai, kemudian kita mencium kaki ibu, kemudian kita mencium tangannya, itu termasuk disebut as-sujud tahiyah, yaitu memberi penghormatan. Boleh, nggak ada masalah, ya. Karena kita tidak ada unsur menilai sebagai sesembahan, tapi memberikan satu kemuliaan sababilah beliau kita ini dihidupkan di muka bumi, ya. Sababiah ayah dan ibu gitu, kita dihidupkan di muka bumi. Jadi kadang-kadang orang memberikan pemahaman kayak misalnya mencium pada seseorang, ngapain itu terlalu hulu, kultus, berlebihan. Loh, ini kepada siapa dulu, ya kan? Kepada orang tua. Hak kita untuk memuliakan orang tua itu dengan kita kublah, mencium tangannya orang tua kita, mencium kakinya orang tua kita, boleh, gak ada masalah, ya kan? Lah nanti kalau kita ini kepada seorang al-muluk, ya, kepada seorang raja dan lain sebagainya, nanti ini bisa tergeser niatnya, ya kan? Niatnya tergeser. Seperti zaman Fir'aun. Fir'aun itu minta dimuliain, minta orang harus nunduk, harus berjalan dengan menggunakan lututnya ketika ketemu dengan Fir'aun, ngadep ke Fir'aun. Tapi lihat apa yang diungkapkan Fir'aun. Fir'aun adalah memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Sampai dalam satu ungkapan kisah di dalam Quran, Allah menyatakan tentang bagaimana sikapnya Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Berarti dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Lah ketika manusia semacam itu nggak punya hak untuk kita memuliakan seperti itu, nggak punya hak karena dia salah posisinya. Kalau kita nanti sama orang tua, ada posisi dalil yang kita ambil. Nabi Muhammad menyatakan laisa minna ma lam yufakhir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan golongan aku kalau dia itu tidak mau memuliakan kepada yang lebih tua. Kemudian yang tua itu tidak mau memberikan kasih sayangnya kepada yang muda. Jadi ada imbangannya. Yang muda-muda memuliakan yang sepuh-sepuh karena memang punya posisi di dalam aturan Islam, ya. Kemudian yang sepuh-sepuh memberikan kasih sayang kepada yang muda. Itu diantara macam-macam sujud di dalam syariatul Islam.